Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Majelis Jemaat GKI Wijaya menyampaikan selamat datang, selamat beribadah, dan selamat malam Natal kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Jika Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama sekali hadir beribadah di GKI Wijaya, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan kami. Jika Bapak Ibu Saudara memerlukan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKI Wijaya, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah ibadah. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video warta ibadah berikut ini. Saya akan menyampaikan beberapa pokok warta minggu ini. Mohon perhatian bagi segenap jemaat. Ibadah malam tutup tahun pada tanggal 31 Desember 2016 akan dilaksanakan pada 3 jam ibadah, yaitu pukul 4 sore, 7 malam, dan 10 malam dengan tema This is my story, what's yours? Ibadah tahun baru pada tanggal 1 Januari 2017 akan dilaksanakan pada 5 jam ibadah, yaitu pukul 7 pagi, 10 pagi, setengah 1 siang, pukul 4 sore, dan pukul 7 malam dengan tema Jalani Sukacita 2017 bersama Tuhan. Mohon perhatian bagi seluruh jemaat dan badan pelayanan GKI Wijaya. Setelah perayaan Natal dan Tahun Baru, karyawan gereja akan libur mulai tanggal 3 sampai 5 Januari 2017. Untuk itu, pelayanan kantor gereja pada tanggal tersebut diliburkan. Saudara-saudari pasangan berbahagia yang merencanakan pernikahan pada tahun 2017 dipersilahkan untuk mendaftarkan diri pada kelas pembinaan pranikah yang akan dimulai pada tanggal 21 Januari 2017. Pendaftaran kelas pembinaan dilayani di kantor gereja pada setiap jam 1. Demikian warta ibadah minggu ini. Selamat beribadah dan Yesus memberkati. Kebaktian malam Natal hari ini dengan tema His Love Becomes Our Love dengan pelayan firman Pendeta Paulus Lee. Majelis Jemaat GKI Wijaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan seluruh pihak yang terlibat dalam kebaktian malam Natal pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat hening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, His love becomes our love adalah tema malam Natal malam ini. Kita akan menikmati ibadah dalam balutan drama, tarian, dan nyanyian. Kita akan belajar menghayati pergumulan hati Yusuf, seorang tukang kayu yang dipilih Allah untuk menjadi pendamping bagi Maria. Sebagai manusia biasa, Yusuf tentu mengalami pergulatan batin yang amat berat ketika menerima tugas itu. Kotak kaki yang kita lihat di altar akan menggambarkan pergulatan batin Yusuf tersebut. Perjuangan Yusuf untuk mengalahkan gemuruhnya emosi suara hatinya akan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Selamat berjuang menjadikan kasih Yesus menjadi kasih kita. Selamat beribadah.
di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu kita melanjutkan ibadah kita, malah kita menjaga hati kita dari kemajuan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Jemaat yang dikasihi, di kesempatan dahulu untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Mengampuni, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang senantiasa lemah dan tidak berdaya untuk selalu melakukan segala dosa dan pelanggaran, selalu tidak mengikuti firman-Mu ya Tuhan. Dengarlah seru doa-doa kami ini ya Tuhan. Kami sungguh mengaku atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami sungguh-sungguh menyesal ya Tuhan untuk segala hal yang telah kami lakukan yang tidak pantas di hadapan maupun di hadapan sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan berilah hikmat bagi kami Tuhan, supaya kami yang boleh beroleh anugerah keselamatan, kami diberi hikmat untuk setia pada firman-Nya, dan kami boleh menjadi alat bagi untuk menjadi terang di tengah-tengah kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Dosa di hadapan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan berita anugerah demikian. Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang tulus. Demikianlah kita anugerah dari Tuhan. Amin. Mari bersilakan untuk berdoa. Mengapa kau lakukan semua itu padaku, Maria? Panggilanmu menghancurkan hatiku, meruntuhkan hidupku. Oh, Maria. Siapa yang setia berbuat hina, dia harus
Maria. Apa Maria? Kenapa kamu harus melakukan semua ini, Maria? Kau perempuan hina. Maria. Maria. Harus mati. Siapa yang berani tentang Yusuf? Mati. Mati. Baiklah, aku akan menceraikan Maria secara diam-diam. Mau Maria dipermalukan. Tuhan, lindungilah Maria seterusnya. Angkatlah tidak mau.
Sion bernyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu, Raja damai di malam. Ternyata Maria adalah gadis yang terpilih. Dia adalah gadis yang suci hatinya. Salah mengenai dia selama ini. Aku segera menemuinya. Maria. Usia udah jauh salam raja mulia, Tuhan tidak bersihkan baik yang ketiga.
maafkan aku. Kasihan Yusuf, aku telah mengecewakannya. Maria, Yusuf, maafkan aku Yusuf. Aku telah menyakiti hatimu. Maria, ini semalam katakannya padaku.
Kasihan kalian. Ini sudah waktunya dia melahirkan. Jadi sama menutup pintu bagi kami yang miskin. Semua orang hanya mementingkan diri sendiri. Hai! Tidak ada anak yang siapa mau menerima kami? Semua kamar di tempat ini sudah penuh. Tidak ada tempat bagi orang miskin. Maaf Tuhan, hotel kami sudah penuh. Siapa mau menerima kami? Apakah kalian semua tuli tiada belas kasih melihat keadaan kami? Kamu memaksamu untuk memberikan kabar untuk kami. Datang pertama, hanya engkau. Kalian semua yang ada di tempat ini, keluar kalian semua, keluar kalian semua, keluar. Tuhan, berikanlah hati hamba-Mu ini. Tolonglah kami. Maaf Tuhan, semua kamar di hotel kami sudah penuh. Namun, untuk saudara Tuhan berteduh, silakan pakaikan domba di sebelah situ.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita matikan lilin-lilin ini sebagai tanda kita akan memindahkan cahayanya dalam hati kita, supaya bukan lilin yang berbahaya, tetapi hati kita terus bercahaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk cahaya Natal yang menerangi kami melalui rangkaian Advent sampai malam Natal ini, agar kami makin mengerti tentang kasih Tuhan yang begitu nyata. Biarlah hati kami disinari oleh kasih itu dan terus ikut memancarkannya dimanapun kami berada. Tolonglah ya Tuhan hamba-Mu ini yang lemah dan kami sekalian yang terbatas, supaya kami boleh mengerti firman yang hendak kami renungkan malam ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom. 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 Saya hari Natal dan malam Natal dekat dengan hari Ibu. Saya sudah mengucapkan selamat hari Ibu kepada Ibu. Baik. Ngomong-ngomong soal hari Ibu, ada seorang anak yang protes. Salah, kalau tanggal 22 itu hari Ibu. Menurut si anak yang betul itu tanggal 11 itu hari Ibu. Menurut saya betul tanggal 11 atau 22. Lagunya kan satu-satu aku sayang Ibu, dua-dua juga sayang Bapak. Tadi Bapak tanggal 22. Kalau Ibu itu satu-satu menurut saya ya. Ini anak yang agak ngeyel gitu ya. Karena yang saya katakan, dunia ini kan banyak orang yang tidak mengerti, tapi tidak mau belajar mengerti. Tetapi hari ini kita ada belajar bagaimana menjadikan hidup kita ini nikmat, bahagia, sesuai dengan tema kita, yaitu dengan menjadikan cintanya His love becomes our love. Jadi cinta kita. Kenapa ini penting sih? Karena ada kaitannya dengan sebuah humor Natal berikut ini. Dalam humor ini ceritanya katanya di surga juga ada perayaan Natal gitu ya. Nanti kalau ada mau mengecek kebenarannya di surga dan Natalan, tetapi ya bisa aja kalau kita sudah di sana ya. Ya ceritanya di surga dan Natalan, waktu itu Simon Petrus menyampaikan pertanyaan yang unik. Tahun ini 2016 yang khusus, yang unik dari kunjungan Yesus pergi kemana? Yang unik, yang khusus dari kunjungan Yesus pergi kemana tahun ini? Yang hadir pada penuntut. Oh, Yesus pastilah pergi ke daerah bencana. Si Simon Petrus jawab, itu sudah biasa, Yesus selalu datang ke daerah bencana. Enggak khusus, yang tahun ini khusus. Lalu yang lain jawab, oh pasti pergi ke penjara. Di penjara ada banyak orang yang perlu dikunjungi. Si Simon Petrus jawab, itu sudah biasa. Di penjara banyak Yesus selalu datang dan Yesus sudah memutus para hamba-hambanya di penjara. Lalu ada yang bilang, kalau begitu Tuhan Yesus pasti pergi ke gereja, ya kan? Malam Natal ke gereja-gereja di seluruh dunia. Simon Petrus bilang, itu sih sudah selalu Yesus pergi ke gereja-gereja. Yang khas tahun ini Yesus pergi ke mana? Ada yang bisa jawab? Yang bisa daripada dia. Ya, sudah kan? Tadi Simon Petrus jawab begini. Kalau semua tidak bisa jawab, bisa begini. Tahun ini Tuhan Yesus pergi ke hati manusia. Loh, pergi ke hati manusia? Ya. Karena kalau penjara banyak orang diutus oleh Tuhan ke sana. Daerah bencana banyak orang diutus ke sana juga. Di gereja juga banyak orang, tapi banyak hati yang kosong, ditinggalkan orang. Banyak hati yang kosong ditinggalkan oleh pemiliknya. Saya humor ini mengingatkan kita dengan hati kita. Di dunia ini memang hari ini banyak hati yang kosong. Hati yang kosong, kok bisa kosong? Karena kehilangan ketulusan. Kata tulus ini kata yang penting. Tanpa ketulusan,
menjadi tidak berarti. Punya cinta, tapi cinta yang tidak tulus, ya apa gunanya? Lebih baik hal yang kesannya kecil, tapi tulus dilakukan. Pertanyaan saya, saudara dan saya punya cinta yang tulus. Gitaris, seorang rocker, itu pernah menyanyi lagu-lagu itu. Oh ya, baik ya. Cinta yang tulus di dalam hatiku tak bersemi karenamu. Cuma Gitaris itu kan suaranya rock ya. Semua zaman sekarang sudah langka, Bapak kok berani mengatakan langka? Ayo kita lihat statistik menunjukkan kelangkaan cinta yang tulus. Ada orang yang mengatakan aku sebagai pejabat misalnya mencintai negeri ini, mencintai rakyat negeri ini, Indonesia. Sekarang tapi catatan KPK 2015 ada 596 pejabat yang ditangkap KPK. Tahun ini, banyak juga. Ada orang mengatakan kami suami istri yang cintanya saling tulus. Ayo kita cek statistik. Ini statistik yang saya ambil dari data resmi yang dikeluarkan oleh BKKBN, ya, bahwa perceraian di Indonesia tahun 2015 tertinggi di Asia Pasifik. Jadi ada jumlah perceraian di Indonesia adalah 349.774 perceraian per tahun. Ini menurut data tertinggi di Asia Pasifik. Katanya cinta, tapi bisa. Kenapa cintanya tidak tulus? Katanya cinta, tapi setiap jam ada 40 kasus. Jadi kalau saya bagi setiap 1,5 menit ada perceraian. Selama saya khotbah ini sudah 20 perceraian. Setiap 1,5 menit saya perceraian. Apa penyebab perceraian? Paling banyak KDRT dan masalah ekonomi. KDRT bukannya cinta tapi progres. Kata tindakan 1 tahun kasusnya 305.535 kasus kekerasan. 69% pria kepada wanita, sisanya wanita kepada pria. Betul. Wanita kepada pria saya berani, kekerasan itu tidak harus dengan fisik, kata dan tindakan. Anak-anak saja itu menjadi pelaku kekerasan, ya. Tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada catatan yang menyebutkan. Terus anak-anak pelaku kekerasan 79 kasus yang ditangani polisi. Tawuran antar anak 103 kasus. Tawuran. Ini yang saya katakan ini memang kekerasan yang ada di hati anak-anak akibat apa? Keluarga suasananya tidak damai, ketulusan cinta tidak dialami. Anak-anak sekarang banyak jatuh pada narkoba. 5,8 juta anak itu kena narkoba. Lalu gimana cinta yang tulus? Ada pemuda-pemudi pacaran, katanya cintanya tulus. Aku cinta kamu, tulus, betul tulus. Tapi sebenarnya bukan tulus. Awalnya gimana? Gak bisa menjaga kesucian, ya kan? Kalau memang tulus kan dia tidak akan mengganggu, dia tidak akan menyakiti, dia tidak akan mendukakan atau membuat persoalan. Cinta yang tulus. Ayo sekarang punya cinta yang tulus pada pacar, buktikan. Dengan apa? Dengan sebelum lonceng gereja bunyi, jaga kesucian. Itu berarti cintamu tulus. Kalau sekarang nggak tulus, dimarahin Gitaris. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Punya saya ganti besar karenamu. Saudara, kalau kita punya
cinta yang tulus. Karena cinta kita pada Tuhan, kita akan memiliki sebuah hati yang berbeda. Seperti siapa contohnya? Hati Yusuf. Ya. Di dalam Kisah 1 ayat 19 yang tadi dibaca oleh Rektor, mari kita baca sama-sama 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menceraikan nama istrinya di muka umum, ia termasuk menceraikannya dengan diam-diam. Sekarang Yusuf sudah disebut suaminya, walaupun mereka baru bertunangan. Karena memang pertunangan pada zaman itu sudah dan tanda petik resmi, ya. Dan tidak boleh, walaupun pertunangan itu mereka belum boleh tinggal bersama, tapi itu tidak boleh sembarangan. Contoh dalam Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Ulangan 22, 23, 24. Kalau sampai seorang wanita sudah tunangan dan wanita itu hamil dengan pria lain, maka kedua-duanya wanita itu dan pria yang menghamili seret keluar kota dirajam mati. Karena jadi Maria ada di ujung tanduk, dia bisa dirajam. Untung dia ketemu seorang pria yang namanya Yusuf, tulus hati. Ini sulit sekali menemukan pria seperti Yusuf. Kenapa? Yusuf itu kan tukang kayu, ya. Jadi tukang kayu itu badannya kekar, ya. Dan seperti saya ini nggak cocok jadi tukang kayu, ya. Namanya halus, bergaji nggak bisa. Yusuf itu pasti badannya kekar, tangannya kasar, fisiknya kekar, tapi hatinya tulus, halus. Ini yang luar biasa kan. Karena itu waktu mencari pemain drama Yusuf, kami itu sulit. Kami saudara-saudara kami apa sih semua? Mana yang wajahnya cocok, tapi tulus, sulit kan? Tangannya itu sampai saya pegang, halus nggak? Tangannya halus ya cocok. Ya kan itu Yusuf itu kasar orangnya. Tukang kayu, pegangnya palu paku, gergaji, amplas. Apalagi zaman dulu kan lebih kasar kan? Tetapi walaupun fisiknya kasar, hatinya tulus. Saya ini sendiri kan menjadi seorang Yusuf. Kenapa? Bayangin, tunangannya atau dengan kata lain istrinya yang sah secara adat waktu itu hamil. Yusuf tidak tahu siapa yang melakukannya. Kalau Anda jadi Yusuf bagaimana? Ini lebih parah atau lebih menyakitkan daripada patah hati. Kalau patah hati kan baru pacaran, patah hati lah. Ini istri hamil, coba hancur hatinya. Kalau saya yang jadi Yusuf langsung nggak tahu jadi apa itu Maria sama X. Makanya si pembuat drama tadi menghayati Yusuf dengan hatinya. Tentu Yusuf di dalam Alkitab Yusuf yang digambarkan tulus hati dan kesukaan. Tetapi di dalam hati Yusuf mungkin seperti hati kita, gemuruh, gejolak. Nah ini tadi kita lihat ketika Yusuf marah, emosi itu isi hatinya, bahwa itu tidak dia ungkapkan, walau itu tidak dia katakan, tetapi isi hati Yusuf bisa jadi seperti hati saya, seperti hati saudara, mudah anak, mudah tumbuh, mudah marah. Tetapi hebatnya Yusuf apa sih? Walaupun di hatinya ada prasangka, walaupun di hatinya ada kemarahan, dia bisa kendalikan dengan ketulusan. Padahal Yusuf sebagai pria, dia tidak heran, dia menyangka mesti ada seseorang ini. Siapa ini yang melakukannya? Ya, seperti cerita lain. Ini adalah gambaran hati Yusuf yang gemuruh, tapi cintanya mengalahkan gemuruh emosinya. Siapa yang saudara? Yang cinta mengalahkan gemuruh emosi. Kalau cintamu mengalahkan gemuruh emosimu, itu cinta yang tulus. Sebaliknya banyak orang yang cintanya tenggelam, digulung oleh emosi. Kata tulus di dalam Alkitab tadi Matius 1:19 dipakai kata dikaios. Bahasa Yunani dikaios itu baik secara moral, jujur, benar. Kata tulus dipakai cuma 47 kali.
Dan yang menarik 13 kali kata tulus itu dikaitkan dengan ikhlas. Tulus dan ikhlas itu satu gandengan. Karena itu kalau sudah mengatakan saya mencintai Tuhan dengan setulus-tulusnya, boleh. Tapi apakah ada ikhlas? Tulus ikhlas itu menyatu. Ikhlas itu kerelaan untuk memberi yang terbaik, ikhlas. Saya nggak tahu. Saudara, sebagai contoh saja, ikhlas itu kalau dalam beribadah misalnya dikaitkan dengan persembahan. Saya nggak tahu sampai seberapa ada ikhlas kalau persembahan. Kemarin waktu menghitung persembahan itu ada yang protes, yang hitung-hitungnya. Ya Pak, cuma ada yang iwan. Itu maaf ini, uang 2000 itu dilebih. Sampai dia bilang, Pak, rasanya kita perlu diberikan rosokan itu. Jadi dia akan buka persembahan, buka set, rosok set. Kenapa? Nah, ini kok dilebih? Tulus gak nih ngasihnya ini? Ikhlas gak? Ya rasanya kalau tulus ikhlas itu kecintaan yang sungguh-sungguh. Bukan soal nilainya, tetapi kecintaan pada Tuhan itu diungkapkan lewat keikhlasan. Nah sebenarnya menurut kamus bahasa Indonesia, tulus itu berarti cintanya sungguh-sungguh, cintanya bersih, suci, tidak pura-pura, tidak sengong, ikhlas. Contoh yang menarik di Alkitab, siapa yang disebut tulus selain Yusuf? Tentu cinta Allah kepada kita, cinta Yesus. Yang lain tulus. Orang tulus itu mampu menanggung beban tanggung jawab yang dahsyat seperti itu. Contoh yang lain, Daud diminta membangun bait Allah, atau dia ingin membangun bait Allah, dan dia siapkan bait Allah yang begitu lengkap. Itu tulus. Yohanes Pembaptis dikatakan Alkitab orang yang tulus, termasuk Yusuf orang yang tulus. Saudara dan saya termasuk orang yang tulus. Coba cek cintamu pada suami, pada istri, pada anak, pada orang tua, pada sesama. Tulus. Satu kali pasangan suami istri sudah berhubung, Natal menyusun pohon Natal, menghias pohon Natal. Ada tinggi, kaki tangga, sang suami menghias bagian atas kaki tangga. Sang istri pergi sebentar, auto, sang istri pakai, pohon Natal jual. Sang suaminya marah. Yang kamu tidak di pohon Natal, aku yang kamu bukan pohon Natal. Sang suami jatuh ketimpa tangga, ketimpa benar. Pohon Natal. Sang suami bilang, kamu tidak dipikirkan pohon Natal, kenapa tidak tarik? Ini sang suami protes. Sebenarnya di balik protes itu sebenarnya ada pertanyaan pada kita semua. Seberapa kita memikirkan pasangan kita? Seberapa tulus? Ya saya tahu Bapak Yusuf begitu memikirkan Maria walaupun dia disakiti. Artinya apa? Dia berniat menceraikan diam-diam. Artinya apa? Dia tidak ingin Maria itu disakiti orang sampai dirancang. Jangan sampai. Caranya gimana? Diam-diam. Cukup waktu itu cukup dengan 2 saksi. Yang menulis surat cerai dengan 2 saksi. Untuk rapat rahasia berempat selesai. Maria berhindar dari bencana. Kenapa? Karena cinta Yusuf, cinta yang tulus. Cinta yang walaupun marah, emosi, dia tetap dingin. Ide kita ini menggambarkan hati yang emosi, tapi dikondisikan dingin. Makanya gambarnya seperti di es. Warnanya putih semua, termasuk di kita ini. Menggambarkan mestinya hati kita tetap dingin. Ya. Karena itu, kalau kita punya ketulusan, kita bisa mengalahkan gemuruh amarah dalam hati. Ada satu kuis. Mengapa Tuhan menciptakan mulut kita ini letaknya unik? Letaknya mulut itu di antara otak dan hati. Kenapa? Kenapa enggak mulut itu dekat otak saja? Supaya begitu mikir langsung ngomong. Atau mulut
dekat hati, begitu emosi langsung langsung. Kenapa? Kenapa mulut antara otak, pikiran, hati, perasaan? Kenapa? Dan kenapa juga mulut di antara dua telinga? Begitu dengar, ada di tengah, nggak di sebelah sini misalnya. Begitu dengar langsung, ya, dia ada di tengah, ada keseimbangan, ya. Cara mulut ke otak, cara mulut ke hati, ada keseimbangan. Kenapa? Ini yang kita ngerti karena Tuhan ingin supaya kita tidak cepat-cepat bicara, bereaksi. Pikir dulu, hayati dulu, tenang dulu, baru ngomong. Setelah mendengar, jangan cepat komentar, saring dulu, pikir dulu, jangan emosi, tenangkan hati, baru bicara. Itu yang terus. Seperti Yusuf, walaupun gejolaknya tadi emosi sekali, ketika dia cari penginapan tidak ada, ada seorang cowok yang gentleman, istrimu mau melahirkan, tahu-tahu tidak ada orang mau menyediakan tempat pulangnya. Jadi seorang cowok itu seperti Yusuf dalam situasi itu, Anda mau apa? Istri mau melahirkan, tidak ada seorang pun mau memberikan tempat, Anda buat apa? Si penulis drama ini membayangkan Yusuf dalam hatinya, nyatanya tidak demikian. Dalam hatinya rasanya dia ingin mengusir semua orang di hotel itu. Pergi. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia berhasil mengalahkan segala gejolak perasaan. Dia berhasil mengalahkan segala keinginan untuk emosi, dan dia menyesal dalam hatinya. Ada perasaan jahat, ada pikiran jahat. Kesal, oh Tuhan ampuni aku, punya pikiran seperti bayalah, kesal. Ini orang yang tulus hati. Bagaimana bisa tulus, bisa mendinginkan hati yang sedang tulus? Kuncinya dua, cinta itu harus tulus, dan kita harus taat pada firman. Seperti Yusuf, itu dia mendengar malaikat berkata bahwa yang di dalam kandungan Maria dari Roh Kudus, dia taat mengambil Maria dan terus menemani Maria. Luar biasa. Cinta yang tulus ditambah ketaatan menghasilkan komitmen yang tinggi. Saya mencintai suami istri, ayo cintanya tulus. Jangan seperti banyak cinta-cinta di dunia ini. Di dunia ini cintanya apa saja? Oh, cinta monyet. Betul ya, cinta monyet. Apa lagi? Ada cinta matre katanya boleh. Ada apa cinta lagi? Apa cinta lagi di dunia ini? Ya katanya ada cinta sinetron gitu ya. Ada sinetron hari ini cinta ini, besok cinta itu, besok cinta ini. Ya. Ini cinta yang tidak jelas, tapi cinta yang tulus. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Cinta yang stabil menghasilkan komitmen yang tinggi. Ya, karena itu orang yang punya ketulusan memiliki beberapa hal. Empat hal kan tidak. Menurut saya dia punya basit, BASIT. BA itu apa? Cinta walaupun seperti Tuhan kepada kita. Walaupun kita selalu jatuh, walaupun kita selalu mengecewakan, Tuhan tetap cinta. Seperti cinta Yesus pada Maria, walaupun Maria mengecewakan, dia tetap ingin menjaga nama baik Maria. Dia ingin Maria jangan tersakiti. Itu cinta yang tulus, cinta walaupun. Apakah Anda punya cinta walaupun pada orang lain? Yang kedua saya, cinta yang tulus itu S-nya adalah sacrifice. Dia bahagia kalau dia berani atau boleh berkorban. Seperti Yesus bahagia boleh mati untuk keselamatan kita. Bahagia berkorban. Kalau Anda harus berkorban, bahagia. Kalau Anda tidak rela berkorban, ya cintamu tidak tulus. Tapi juga tulus itu simple, sederhana. Yang neko-neko nggak banyak tuntut, nggak banyak syarat. Karena itu Yesus baik di kandang, nggak masalah, simple, sederhana. Yesus ada di menjadi keluarga anak tetangga itu sederhana, nggak masalah. Karena cintanya tidak menuntut, cintanya tidak meminta kondisi yang berlebihan, enggak, dia tetap cinta walaupun situasi mungkin sangat memprihatinkan. Itulah cinta Allah kepada kita.
Dan cintanya itu tanpa syarat, T-nya itu tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa ego. Supaya kita lihat di dunia ini banyak cinta, tapi cinta yang egois, cinta yang maunya menang sendiri, cinta yang ingin, ya aku cinta tapi ingin menang, ego, kelompokku yang harus menang, komunitasku yang harus menang, aku itu cinta yang tidak tulus, cinta yang bukan syarat. Karena cinta yang tulus itu cirinya apa sih? Dia itu membawa salib, bukan pedang. Kalau saya punya hati ya, seperti ini, ada dua pilihan, salib atau pedang. Banyak di antara kita hatinya itu tidak siap untuk pikul salib. Salib itu lembut, dia rela memikul beban, dia rela memaafkan, dia itu rela menanggung sesuatu. Seperti itu, rela menanggung sesuatu. Seperti Yusuf, seperti Yesus. Tapi cinta yang tidak tulus itu seperti pedang, tajam, menyakiti, membawa beban, penuh dendam, tidak rela kalau dia yang menang, tidak rela, dia harus kalah. Cinta yang tidak tulus itu menimbulkan luka, ya. Mulutnya tajam, pikirannya tajam, yang jahat. Tapi kalau cinta yang tulus itu seperti salib. Pertanyaan saya, cinta Anda pada suami, pada istri, pada anak, pada orang lain seperti salib yang membawa, atau seperti pedang yang kau tusukkan? Salib atau pedang? Cinta yang tulus seperti salib, cinta yang tidak tulus seperti pedang, menyakitkan. Coba evaluasi cinta saudara pada orang lain sekeliling kita. Walaupun saudara kita ini minoritas, cinta kita harus cinta walaupun cinta yang tulus. Walaupun mungkin saudara di tengah situasi saat ini ada banyak upaya mengkonak-konakkan orang berdasarkan suku, agama, ras, aliran, dan sebagainya. Bahkan ada kata-kata yang tajam yang kadang-kadang kita juga tidak terlalu suka, ya. Tapi kita harus cinta. Cinta yang tulus tidak mau dikotak-kotakan dan tidak memandang kotak-kotak. Seperti cinta Allah kepada manusia, nggak bedakan pengkotak-kotakan. Kita harus mencintai agama lain, suku lain, aliran lain, kelompok lain. Dalam terjemahan yang dalam bahasa Inggris menarik sekali, Matius 1:19, King James Version menerjemahkan demikian lengkapnya. Then Joseph her husband, being a just man. Dalam bahasa Indonesia, Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dalam bahasa Inggris, baik di King James Version maupun New King James Version, katakan demikian. Then Joseph her husband, being a just man. Ini Tuhan. Ada itu bahasa Inggris terjemahkan being a just man itu. Ayo, man, manusia atau pria. Adjustment bukan pria pakai jas. Adjustment benar-benar pria atau benar-benar manusia. Kalau mau benar-benar manusia, dan itu bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tepat, diterjemahkan pria yang tulus. Itu betul. Kenapa? Kalau saudara dan saya tidak punya ketulusan, belum benar-benar jadi manusia. Tapi kalau mau jadi manusia yang beneran, jadi pria yang sejati, wanita yang sejati, miliki ketulusan. Tanpa itu belum menjadi seorang manusia yang benar. Yesus itu manusia sejati karena punya cinta yang tulus. Yesus pria yang sejati, badannya tegak, tapi dia cinta sejati. Kenapa? Karena dia tulus. Nah, jadikan ketulusan itu biarlah dalam hati kita sekarang. Sebelum kita berkata dan bersikap ceria itu biarlah tiap hari kita dipuji dengan ketulusan. Kalau tidur sampai mau tidur kita dipuji. Tiap kali kita harus membuat keputusan, kelihatan siapa yang tulus, siapa yang tidak. Saya
ada anak usia 6 tahun disebut sebagai pahlawan anak. Bahkan dia disebut sebagai malaikat bagi anak-anak yang lain, disebut malaikat kecil. Ada istilah yang menarik, dia disebut malaikat kelambu. Malaikat kelambu. Kenapa disebut malaikat kelambu? Ya, kelambu itu saya, kelambu untuk menutup tempat tidur itu. Karena ceritanya pada waktu dia usia 6 tahun, dia itu melihat TV. Dan di TV itu dia melihat anak-anak Afrika yang mati kena malaria. Kena gigitan nyamuk, malaria, mati. Dan mengerikan saudara, ya 30 detik ada satu anak Afrika yang meninggal karena gigitan nyamuk lalu malaria. Nama anak yang terjadi itu namanya Catherine. Lengkapnya Catherine Comel. Dan ibunya adik itu lanjut itu 1, 2, 3, 4, 5, begitu 30 mati lagi mas. 1, 2, 3, 40 mati lagi. Mamanya yang apa itu? Nah ini artinya 30 tes satu anak Afrika mati karena malaria. Catherine bilang aku ingin menolong mereka usia 6 tahun. Besoknya Depok ibunya dipanggil ke sekolah oleh gurunya. Kenapa? Catherine tidak membayar iuran. Jadi kelas itu sudah ada aturan, pokoknya harus iuran konsumsi. Catherine bilang saya nggak mau bayar. Kenapa? Mulai hari ini saya nggak mau beli snack, tidak mau makan di sekolah. Saya kumpulkan uangnya. Buat apa? Beli lagu untuk anak-anak Afrika. Ketika itu sekolah tuan-tuannya jadi takut. Catherine mengumpulkan dana supaya bisa beli kelambu, tapi kelambunya khusus sudah dikasih set anti nyamuk itu. Lalu Sabtu Minggu Catherine ketuk pintu tetangga rumahnya, anak 6 tahun ketuk pintu rumah tetangganya, mengumpulkan donasi untuk kelambu. Singkatnya dia minum beberapa kelambu ke Afrika. Dan dia mulai menulis 100 surat untuk orang-orang kaya di dunia ini. Salah satu beberapa di antaranya namanya dikenal dari Beckham, Bill Gates, dia kirim surat. Dan luar biasa dari Bill Gates dia mendapat 3 juta US dollar. Singkatnya dalam 1 tahun, Catherine mengirimkan itu banyak orang ke Afrika. Sampai dia dikirim ke Afrika, dia melihat sendiri banyak anak Afrika memakai kelambu sekarang. Dan kelambu ini tulis nama Catherine. Usia 7 tahun, setelah 1 tahun dia berjuang, sudah dikenal dan berbicara di mana-mana. Dia dikenal sebagai malaikat kelambu. Kalau Catherine malaikat kelambu, Anda malaikat apa? Ada malaikat apa? Semoga Anda juga dikenal sebagai malaikatnya kos. Malaikatnya kos, dia tapi sepak bolaan. Malaikatnya kos, memperhatikan teman kos. Atau mungkin ada malaikatnya anak-anak saudara. Kalau ada papa, ada mama, hati tenang, hati damai. Ini malaikat. Tuhan ada saya, anak-anak yang berdoa, Tuhan terima kasih papa mama seperti dia, seperti malaikat yang Tuhan kirimkan untuk menjaga. Itu malaikat. Saya malaikat apa? Bagi tetangga kiri kanan, apakah kita dianggap seperti malaikat dan pada petik utusan Tuhan? Wah, bersyukur punya tetangga seperti dia. Tiap kali ada masalah, dia selalu ada di tengah masyarakat untuk ambil bagian, untuk terlibat di malaikat di tengah masyarakat. Saya gereja dipanggil menjadi malaikat di tengah masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, aliran. Tidak perlu itu menjadi penghambat kita mencintai orang lain. Lalu bagaimana kita bisa memiliki cinta yang tulus? Yang di dalam Mazmur 17, ketulusan itu menimbulkan sukacita. Orang yang tidak tulus itu berkesah, orang yang tulus sukacita. Kayak mereka ini sudah main 3 kali di survei ya. Kalau yang tulus sukacita, yang tidak tulus berkesah. 2 kali Pak, sekali aja capek. Kalau dia main ini, ya lu atau yang bongkar. Doanya enak, dia tuh. Anda kalau sudah punya kekuatan tenaga dalam hidup, Bapak bisa bunyi.
mau komen. Selesai. Nah ini 3 kali. Saya pengen tidur pulang kurus ya. Tapi kalau tulus sukacita. Kenapa? Bagi orang yang tulus tidak ada yang terlalu sulit untuk dipikul. Kenapa orang yang tulus itu siap dipikul saya? Bagi orang yang tulus tidak sulit mengampuni. Bagi orang yang tidak tulus mengampuni itu susah. Bagi orang yang tulus tidak ada yang sulit untuk dipikul. Seperti Yusuf, dia tidak sulit menanggung persoalan Maria. Jadi akhirnya minta kasih Yesus memenuhi hati kita. Kasih Yesus yang begitu dahsyat itu memenuhi hati pikiran kita. Itulah Natal. Jadi Natal itu apa saudara? Yesus membawa satu kado yang indah, yang saudara dan saya harus terima kalau mau Natal. Yaitu Yesus ingin mengisi hati kita yang kosong dengan cinta yang tulus. Bukan dengan cinta yang murahan yang ada di dunia ini, bukan dengan cinta model kita, bukan cinta ego, tapi cinta yang tulus. Kalau kita mau diisi dengan cinta yang tulus dan kita ekspresikan tanpa memandang kiri kanan, latar belakang, suku, agama, ras, aliran, Anda sedang Natalan. Pertanyaannya, maukah saudara menjadikan cinta tulus ini menyirami dunia yang sedang kesal? Bahkan Indonesia, ADRT, perceraian, kekerasan, kejahatan luar biasa. Jangan putus asa. Saudara dan saya dipanggil menjadi malaikat-malaikat Tuhan di dalam kehidupan yang nyata, menyebarkan cinta yang tulus. Maukah Anda? Ayo saudara, kita ambil bagian yang paling penting di dalam sesi ini. Kita libatkan kita. Tutup mata kita. Ambil dedikasi Allah. Jangan saudara meninggalkan tempat ini sebelum Anda nanti mengambil dedikasi Natal. Apakah Anda ingin memiliki cinta yang tulus seperti cinta Yesus? Cinta walaupun cinta yang lembut, bukan pedang, tapi salib. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Moga saudara membawa kasih itu memenuhi saudara. Kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Mari berdoa dan mengatakan syafaat. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan cinta-Mu yang tulus. Karena ketulusan itu sering sirna di hati kami atau berkurang, sehingga kami seringkali tiada sukacita di dalam berkeluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam bergereja, di dalam berkomunitas, karena kami kehilangan ketulusan. Tapi malam ini Tuhan, penuhilah kami dengan cinta-Mu yang tulus, supaya kami memikul segala sesuatu dengan penuh kekuatan, supaya kami bahagia, supaya cinta kami menjadi cinta walaupun. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, di mana cinta di dalam keluarga, persoalan di dalam keluarga, hubungan orang tua dan anak, suami dan istri, begitu banyak persoalan, ratusan ribu kasus. Ya Tuhan, berkatilah tiap keluarga, tiap pasutri, yang anak-anak ini. Berkati juga orang-orang yang sedang menderita karena berbagai bencana, baik bencana yang ada di Aceh, di Bima,
di berbagai tempat lain di Indonesia. Juga karena kami sekalian juga gerejamu ini, kita gereja yang ambil bagian meringankan penderitaan mereka. Berkati pemerintahan kami supaya semuanya mencintai Indonesia dengan tulus, setulus-tulusnya, tanpa pamrih. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami di dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Amin. Jemaat terkasih, mari kita memperbarui iman percaya kita dan bersama-sama mengucapkan doa-doa terima kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara, membawa penderitaan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi pula dari Allah mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saat ini kita berkesempatan persembahan ada kantong merah, kantong hitam. Dan persembahan Natal saya masukkan ke kantong hitam. Persembahan kali ini berdasarkan dalam ayat Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-6. Mari kita lihat sama-sama. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Selamat menjalankan persembahan yang terbaik. Kita seorang berdoa lahir Raja Mulia. Kita iringi kumpulan persembahan pada malam ini.
pengobatan kita di seluruh doa gereja. Mari kita bawa bersama kita dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur untuk karena berkat Tuhan dalam setiap hidup. Dan kami sungguh ucap syukur untuk berkat yang telah kuasa Tuhan. Sebagai ungkapan syukur Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan. Biar persembahan ini boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan boleh dipakai untuk melebarkan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sambut malam hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Semua dipersilakan. Kasihan Allah, dia harus dibesarkan dalam keluarga Romawi ini, keluarga miskin dan sederhana. Aku sedih tidak bisa membahagiakannya. Oh Tuhan, mengapa cobaan hidup keluarga kami begitu sulit? Kehidupan ini begitu berat. Ada kayu dan mebel sepi sekali. Temanku, besok, bagaimana kamu bisa dapat order kalau tidak pakai prinsip? Kata dia lagi, kalau pakai itu, kalau pakai prinsip, semuanya bisa diatur. Tuhan, apakah aku harus terlibat dalam suap menyuap? Memang zaman ini suap menyuap sudah sangat biasa. Mana ya pejabat yang membuat tender? Bukan merah break. Siapa yang mau bertelang? Datang padaku. Wah, talangnya udah dibuka tuh. Ayo kita ikut tender. Yuk. Kalian ini ya, kontraktor yang ikut tender. Baik, saya akan memenangkan kalian dalam tender kali ini. Yang penting ada ininya. Slogan kelinci. Mari kawan. Itu sudah biasa di negeri ini kawan. Saya tahu itu. Karena itu, mari kawan, kita berkaya diri. Ayo silakan kawan. Iya. Dokumennya dulu. Oh, jangan itu. Ayo. Ada dokumen, ada uang. Terima kasih. Saya mau periksa dokumennya dulu. Saya juga harus berdiri. Saya lihat sampai kali ini.
Ya uang lah. Gitu ya. Sama uangnya. Yuk kita kerja sama dengan dia. Sebenarnya aku tidak ingin menyuap, tapi kalau tidak menyuap tidak ada proyek. Sebenarnya sih, tapi ya udah. Jauhkanlah hati hamba-Mu ini dari segala pertemanan, walaupun kami hidup sederhana dan miskin, tapi kami harus tetap jujur dan lurus. Jika kita hidup dengan sederhana, percayalah, hidup kita akan bahagia dan menyenangkan. Terima kasih Tuhan telah hidup dan merawat keluarga kami. Biarlah Allah yang mati ini yang berkenan merawat kita. Mari setelah kita berdiri, kita akan bawakan dalam malam ini. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah mengasihi. Tuhan Allah,
itu adalah ibadahmu yang sejati, dan tebarkanlah cinta kasih yang tulus daripadanya untuk menerangi dunia. Hiduplah dengan hati dan cinta kasih Kristus yang tulus. Kami mau hidup dengan hati dan cinta kasih Kristus yang tulus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah dan kasih setia Sang Natal yang penuh ketulusan kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara. Berkat-berkat Tuhan akan mengiringi setiap langkah saudara, sehingga saudara berbahagia dalam berkeluarga dan dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah malam Natal telah usai. Kita bertemu kembali pada ibadah Natal 25 Desember 2016 pukul 7 dan 10 pagi, pukul 12.30 siang, pukul 4 sore dan 7 malam. Jadilah pembawa damai dan cinta kasih pada sesama. Selamat Hari Natal.